Memang benar sesuai faktanya bahwa pada saat Nyapres, Pak Mulyono ini mendekati ulama. Kemudian pada saat tidak lagi menjabat sebagai presiden dan ijazah palsunya terungkap, malah mendekati preman. Seolah-olah semua rakyatnya yang bertanya mengenai persoalan ijazah, yang meragukan ijazah Bapak Jokowi adalah musuh Bapak Jokowi. Dan bahkan Pak Jokowi kabarnya ingin melaporkan siapapun yang keberatan mengenai persoalan ijazah palsu karena dianggap sebagai menyebarkan nama baiknya. Nah, mengenai persoalan Pak Jokowi ingin melaporkan orang yang keberatan dengan ijazah palsunya, orang yang mempertanyakan mengenai persoalan ijazah palsunya, saya kira banyak orang yang akan diproses oleh Pak Jokowi, bahkan sampai jutaan orang. Dan salah satunya Mimin juga pasti akan terkait, karena saya secara pribadi juga meragukan ijazah Pak Jokowi. Sama seperti dengan Bapak yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana pernyataannya begitu keras bahwa beliau siap di depan untuk menghadapi apa yang menjadi tuntutan Pak Jokowi mengenai persoalan pencemaran nama baik karena mempertanyakan soal ijazahnya asli atau palsu. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu nih bagaimana komentar Bapak ini yang sangat luar biasa dan saya kira sangat berani. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Video ini saya tujukan khususnya untuk Bapak Jokowi, khusus buat Presiden Bapak Jokowi RI ke-7. Saya Heru Subagia, Pak. Saya adalah orang yang getol sekali, orang yang merasa tergerak, orang yang mungkin bisa dikatakan sebagai pekerja cahaya, orang yang mungkin bisa dikatakan ikhlas untuk meminta dengan kesadaran saya sendiri, tanpa paksaan, tanpa dukungan, dan tanpa iming-iming dari para pihak. Saya dengan kebesaran hati meminta Bapak untuk menunjukkan ijazah asli Bapak, di mana Bapak menyatakan bagian dari alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Saya tegaskan kembali, saya Heru Subagia, dan pada saat ini pula saya menjabat sebagai Ketua Kagama Cirebon, Wakil Ketua Kagama Cirebon, dan anggota bidang hukum PP Kagama. Mohon dengan hati yang tulus meminta Bapak untuk menunjukkan ijazah asli Bapak ke kita, ke khalayak umum, dan tentunya ke masyarakat Indonesia. Mengapa saya begitu getol? Mengapa saya menginginkan keseriusan Bapak untuk dapat segera menunjukkan ijazah Bapak ke publik? Tentu Bapak sendiri hari ini tanggal 16 April 2025 sepakat mengeluarkan pernyataan bahwa Bapak tidak akan menunjukkan ijazah tersebut ke pihak-pihak yang pada saat ini meminta bahwa ijazah asli itu untuk ditunjukkan. Dan bahkan Bapak bersuara keras bahwa ijazah hanya akan dipublikasikan, hanya akan ditunjukkan kepada para pihak berwajib, dalam ini ranah pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam masalah hukum. Terima kasih Pak atas pernyataan tegas Bapak bahwa Bapak tidak mungkin lagi membuka pintu, tidak mungkin lagi mengizinkan para pihak yang menuntut untuk pembuktian bahwa betul-betul Bapak adalah pemegang ijazah yang dikeluarkan dari UGM. Namun demikian Pak, dibalik keseluruhan dari tindakan Bapak yang tidak menginginkan, tidak mempublikasikan secara umum apa yang diminta oleh masyarakat adalah bagian hak secara personal Bapak dan hak politik Bapak, dan juga hak untuk melindungi Bapak dari segala ancaman, tuntutan, dan mungkin juga harga diri Bapak sebagai mantan presiden. Baik Pak, kalau dalam pernyataan Bapak menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum, langkah-langkah serius, dan mempertimbangkan bagi mereka yang sudah memfitnah, menghasut, dan mengeluarkan hoak, akan ditindaklanjuti, akan diproses oleh tindakan-tindakan hukum yang sudah barang tentu Bapak persiapkan oleh
para pembela hukum, ya, para advokat hukum yang sudah Bapak persiapkan. Silakan saja Pak. Saya terus terang aja, saya menyerahkan diri dengan tanggung jawab sepenuhnya bahwa jika perlu Bapak mengingat untuk menangkap pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak yang menuntut keadilan, pihak-pihak yang menyatakan diri terus berjuang demi tegaknya keyakinan, demi tegaknya prinsip-prinsip keterbukaan. Saya menyatakan diri untuk menjadi orang yang pertama Bapak tangkap, Bapak adili, Bapak proses, dan silahkan kita secara ikhlas. Saya juga tidak akan menyiapkan pembela, saya tidak menyiapkan banyak orang, saya menyiapkan diri saya, keikhlasan saya untuk menjadi orang pertama yang Bapak usut, yang Bapak cekal, bahkan Bapak sidangkan di pengadilan, dan silahkan Bapak buktikan bahwa apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya lakukan ini menyalahi undang-undang, apa yang saya lakukan ini tentunya merugikan dari pribadi maupun entitas Pak Jokowi itu sendiri. Dengan declare atau disclaimer ini, saya hanya mengingatkan kembali, tolong Bapak tangkap orang-orang yang betul menginginkan keadilan, menginginkan sebuah transparansi, menginginkan sebuah pembuktian, dan tentunya keseluruhan menginginkan sebuah proses pencapaian hasil-hasil maksimal agar polemik ijazah yang Bapak pegang ini berakhir, dan tentunya masyarakat, pihak-pihak yang memperkarakan ijazah Bapak, dan tentunya ini menyangkut masalah kredibilitas Bapak sendiri dan tentunya masyarakat umum, dan secara khusus kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak, karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak, karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Bahaya. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang, entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten, berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Salam semangat Antitesa 24.